my channel, saya Zaira Ismina. Di pembahasan kali ini, aku akan membahas gimana sih cara menghitung rata-rata dalam bentuk persentase dan juga mengubah tabel ke dalam grafik di Excel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah membuka Excel. Nah, first step yang teman-teman harus siapkan tentunya adalah data. Data yang akan nantinya teman-teman hitung rata-ratanya beserta totalnya dan akan teman-teman tuangkan ke dalam grafik juga. Nah, kalau aku di sini sudah menyiapkan dan mengambil data statistik perdagangan internasional ekspor ya tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, untuk kategori fertilizer dan tanning or dyeing extracts. Nah, langsung aja yuk teman-teman kita ke cara untuk menghitung rata-ratanya. Oke, jadi pertama-tama aku mau mencari rata-rata tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, yang perlu teman-teman ingat nih, kalau untuk menghitung rata-rata itu ada formulanya. Formula itu apa? Formula itu rumus ya teman-teman. Nah, formula untuk menghitung rata-rata, caranya ini gampang sekali teman-teman. Teman-teman hanya perlu mengingat. Jadi formulanya adalah sama dengan B3. Nah, B3 itu apa? B3 itu yang tahun 2011 ya, karena kita mau menghitung yang tahun 2011 dan 2010. Maka dibagi dengan B2. Ini B2 ya. Di tahun 2010. Dikurangi 1. Nah, ini teman-teman formulanya yang harus teman-teman ingat ya. Oke, setelah ini gimana? Setelah ini tinggal di enter aja teman-teman. Nah, langsung keluarkan ini hasilnya. Nah, abis ini gimana? Nah, tadi ya di awal kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk persen. Gimana sih caranya? Caranya teman-teman tinggal lihat di home, terus teman-teman lihat yang number. Nah, teman-teman langsung pilih aja icon yang persen nih. Nah, teman-teman klik. Nah, langsung kan ini berubah jadi ke dalam bentuk persen. Setelah itu gimana? Setelah itu kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Kenapa kayak gitu? Karena memang standar internasionalnya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengikuti ya. Oke. Ini yang tahun 2010 dan 2011 udah nih. Kita lanjut di bawahnya. Kita akan menghitung rata-rata tahun 2011 dan 2012. Gimana caranya? Caranya sama seperti tadi ya, sama dengan B4. Nah, B4 ya karena kita mau menghitung yang 2012 dan 2011. B4 dibagi B3 dikurangi 1. Enter. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa diubah ke dalam bentuk persen dan tambahkan 2 angka di belakang koma. Nah, udah gini teman-teman, lanjutin sampai di bawah. Nah, tapi kan kalau satu-satu mungkin agak memakan waktu ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku punya trik. Gimana triknya? Jadi kita ngeblok dulu nih teman-teman. Nah, hasil rata-rata yang tadi udah kita hitung nih, yang 2 ini. Kemudian kita klik kiri. Nah, kita tarik nih ke bawah. Nah, sampai tahun 2020. Setelah itu kita lepas. Nah, langsung kan teman-teman ini kelihatan ya jumlahnya udah langsung otomatis muncul gitu. Jadi teman-teman gak usah satu-satu menghitung rata-rata dari bawah. Oke? Nah, udah nih untuk kategori fertilizer kita sudah menghitung rata-ratanya. Sekarang kita tinggal lanjutin ke tanning or dyeing extracts. Sama aja teman-teman ya rumusnya kayak tadi. Tapi kali ini kita D ya, bukan B, karena tanning or dyeing extract itu ada di kolom D. Oke, langsung aja kita D3 dibagi D2 dikurangi 1, enter. Nah, ini dia hasilnya. Kita ubah ke dalam bentuk persen dan tambahkan 2 angka di belakang koma. Oke, nah terus yang bawahnya kita hitung lagi sama dengan D4 dibagi D3 dikurangi 1, enter. Nah, sudah kita ubah ke dalam bentuk persen dan tambahkan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah kita mendapatkan 2 rata-rata yang tadi kita sudah dapatkan, nah pakailah trik yang tadi lagi, kita blok nih. Kemudian kita tarik ke bawah sampai tahun 2020. Nah, udah teman-teman, kita udah dapet si hasilnya ini. Oke, nah itulah teman-teman untuk cara mencari rata-rata dan mengubahnya ke dalam bentuk persen ya. Teman-teman ingat ya formulanya tadi. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara mencari total. Gimana sih? Nah, teman-teman di sini juga harus ingat dengan formulanya ya. Ini formulanya untuk menjumlahkan total. Jadi formulanya itu sama dengan
Terus teman-teman klik sum, teman-teman. Nah, di sini langsung ada ya, paling atas ini ada kata sum. Teman-teman langsung klik 2 kali, kemudian teman-teman blok nih dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Oke, setelah itu kurung tutup, enter. Nah, langsung ada kan teman-teman ya jumlahnya. Oke, kita langsung lanjutkan ke yang persen nih. Sama aja teman-teman, klik sum, terus kita blok dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Bentar. Nah, oke, kurung tutup, enter. Nah, ini juga sama, kita lanjutin dulu ya. Ini sama nih, kita blok aja teman-teman sampai tahun 2020. Di situ kurung tutup, sama dengan sum, kemudian kita blok sini sampai 2020. Kemudian kita, nah ini udah ada nih jumlahnya. Kemudian kita yang terakhir nih, kita jumlahnya yang terakhir. Oke. Nah, udah teman-teman nih ketemu semua jawabannya. Udah. Nah, oh ya teman-teman, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ini angka-angkanya nih yang fertilizer sama tanning organic extra kok susah banget buat dibaca gitu ya. Nah, jadi kita perlu merapihkan nih si angka-angka ini supaya gampang dibaca. Gimana caranya? Nah, teman-teman tinggal lihat ke home, terus ke number lagi, dan teman-teman pilih yang icon koma nih, koma style. Teman-teman klik aja. Nah, kalau gini kan jadi enak ya, dilihatnya jadi gampang dibaca teman-teman. Gitu. Nah, ini juga sama nih, kita rapiin deh biar gampang dibaca gitu kan, kita pakai koma style lagi teman-teman. Nah, udah deh. Nah, kalau gini kan lebih rapih ya kelihatannya. Oke, teman-teman, sekarang apa? Sekarang kita akan membuat tabelnya. Sebenarnya ini udah membentuk tabel sih, cuman garis-garisnya ini masih samar ya. Nah, maka dari itu kita akan mempertegas nih garis-garisnya. Garis-garis sih yang samar nih, yang putih-putih ini. Oke, gimana caranya? Kita blok aja semuanya teman-teman. Kita blok semuanya, kemudian klik kanan. Nah, terus kita pakai yang ini, yang ada kayak bentuk jendela. Nah, kemudian kita klik, kita pilih yang all borders. Nah, udah teman-teman. Nah, jadi jelas ya ini garis-garisnya. Oke teman-teman, kita langsung ke tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir apa? Kita akan membuat grafik. Gimana caranya? Oke, langsung aja. Ini kita pilih ke insert, terus kita lihat ke charts. Nah, ini pilihan grafik yang ada ya, yang telah disediakan. Teman-teman bebas mau pilih grafik yang manapun, yang sesuai stylenya teman-teman, yang teman-teman suka lah. Kalau aku sendiri mungkin aku akan pilih yang versi lain kali ya. Oke, kita pilih. Nah, ini langsung nih ada ini. Terus tapi masih kosong. Ya, karena kita belum memilih datanya ya. Kita langsung aja select data nih teman-teman. Kita klik, kemudian kita ini blok semuanya sampai tahun 2020 aja deh. Ya, sampai sini teman-teman. Nah, setelah itu ini udah nih, kita langsung oke aja, klik oke. Nah, langsung nih keluar teman-teman grafiknya. Gitu. Terus kita pindahin aja dulu ya ke sini. Nah, udah jadi deh teman-teman. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman ternyata kurang suka, pengen ganti, gak apa-apa teman-teman, pengen ganti mungkin dari segi chart stylenya nih, teman-teman gak suka warnanya, pengen warna hijau aja, bisa teman-teman. Atau mau ganti stylenya, bisa. Nih, kita ganti deh tipe si chartnya, mau yang kolom aja deh. Nah, kayak gini teman-teman, bisa gitu. Nah, udah kayak gini teman-teman. Gimana teman-teman? Udah cukup paham dengan apa yang aku sampaikan? Kalau ada yang belum paham, bisa langsung di komen aja ya, di kolom komentar di bawah. Nanti biar aku jawab di situ dan aku jelaskan di situ. Nah teman-teman, mungkin itu aja yang akan aku berikan, yang aku akan sampaikan juga. Mohon maaf nih kalau misalkan tadi ada kata-kata yang mungkin salah dan tidak aku sadari. Mohon maaf ya teman-teman. Ya udah sekian aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah teman-teman.